Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 4 bidang studi bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan ke halaman 109 yang bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Menurutmu tugas guru adalah? Nah, ini nomor 1 ini menurut pendapat masing-masing. Jadi tugas guru adalah kita buat yang lengkap, mendidik, mengajar, kemudian membimbing, mengarahkan, melatih, atau mengajar para peserta didik pada jalur pendidikan formal. Kemudian nomor 2, Bimo ingin menjadi pilot, Bimo akan melanjutkan pendidikan di sekolah pilot. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, jadi Bimo ingin menjadi pilot, penghubungnya oleh karena itu Bimo akan melanjutkan pendidikan di sekolah pilot. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 hingga 5. Andries Wijaya sukses lewat nasi liwet instan. Kak Andries Wijaya meneruskan kesuksesan ayahnya dengan mengembangkan usaha ini. Kak Andries lulusan dari Institut Teknologi Bandung ITB yang sungguh kreatif. Kak Andries menerapkan ilmunya dalam usaha pabrik beras keluarganya. Kak Andries juga kreatif membuat, kita buka halaman berikut, membuat nasi liwet instan dengan bahan dasar beras Garut. Berkat ketekunan dan kesabaran Kak Andries, usahanya semakin maju. Sekarang Kak Andries mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari penjualan beras curah Garut 1001 dan dari nasi liwet instan 1001. Nomor 3, teks di atas menjelaskan tentang, jadi teks yang kita baca isinya adalah tentang kesuksesan Kak Andries dalam menekuni usaha beras curah dan nasi liwet instan. Nah, nomor 4, usaha yang digeluti oleh Kak Andries Wijaya adalah, jadi usaha yang ditekuninya adalah pabrik beras milik keluarganya dan juga nasi liwet instan. Kemudian nomor 5, hal-hal yang dapat diteladani dari sifat Kak Andries Wijaya adalah, jadi dari bacaan tadi sudah jelas, yaitu ketekunan dan kesabaran. Sekarang kita lanjut bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1.
Bacalah teks berikut, lalu tuliskan bahan presentasimu tentang aktor dalam bentuk diagram. Penentu keberhasilan suatu pementasan teater adalah adanya kerjasama yang baik antara aktor, sutradara, penata artistik, dan musik. Adapun kesulitan yang terkadang dialami aktor dalam pementasan teater, yaitu ketika melakukan kesalahan dalam dialog. Saat itu terjadi, aktor berusaha sebaik mungkin tetap memainkan peran agar tidak mengganggu alur cerita yang dipentaskan. Aktor yang baik akan terus belajar dan berlatih. Dengan demikian, aktor tersebut akan terbiasa memainkan perannya secara alami karena dilatih secara berulang-ulang. Kita isi dulu tabel yang pertama, yaitu tentang aktor. Jadi di sini ada pengetahuan baru, pengetahuan lama, dan pengetahuan baru. Jadi pengetahuan lama, aktor itu adalah orang yang bekerja pada pentas teater atau film. Sementara aktor menurut pengetahuan baru adalah orang yang berperan pada satu kejadian penting. Kemudian kita lihat tabel yang di sampingnya, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh aktor. Di sini juga ada pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Jadi hal-hal yang dilakukan aktor. Pengetahuan lama yaitu aktor berusaha memainkan peran agar tidak mengganggu alur cerita yang dipentaskan. Dan pengetahuan baru, hal yang dilakukan aktor yaitu olah tubuh, olah pikir, untuk mendalami peran bahkan mengubah penampilan. Ini kita garis dulu jawabannya sesuai dengan gambar. Kemudian kita gambarkan kotak seperti yang di buku. Kita lanjutkan tabel berikutnya yang di sebelah kiri, yaitu manfaat bekerja sebagai aktor. Jadi menurut pengetahuan lama, manfaat menjadi aktor adalah ingin menjadi terkenal ataupun menjadi kaya. Sementara menurut pengetahuan baru, manfaat bekerja menjadi aktor ialah untuk memperlancar suatu peran dalam suatu kejadian.
Berikutnya, kesulitan bekerja sebagai aktor. Menurut pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Jadi kita tulis kesulitan bekerja sebagai aktor. Jadi menurut pengetahuan lama, kesulitannya bekerja harus sesuai dengan peran yang diinginkan oleh penulis cerita. Sedangkan menurut pengetahuan baru, kesulitannya yaitu seorang aktor dituntut memiliki keahlian yang sesuai dengan peran yang dibutuhkan pada suatu kejadian. Nah, inilah bahan presentasi melalui diagram tentang aktor. Jadi nomor 1, jawabannya sudah selesai. Di sini di tengah-tengah kita tulis aktor. Sekarang kita lanjutkan yang ke nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang tugas seorang wartawan? Jadi pada umumnya tugas seorang wartawan ialah menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur dan terstruktur. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Dengarkan rekaman berikut, lalu tuliskan informasi yang dapat kamu dapat berdasarkan rekaman lampiran soal bagian C nomor 3. Terakhir, bandingkan jawabanmu dengan jawaban nomor 2. Lampiran soal bagian C nomor 3 itu ada di bagian belakang bukunya. Coba kita buka bukunya yang judulnya Tema 7 Cita-citaku. Wartawan, tahukah kamu tugas seorang wartawan? Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa tugas wartawan adalah mencari berita untuk koran, radio, atau televisi. Namun ternyata tugas wartawan tidak hanya itu. Menurut buku karya Bapak Bill Kovacs dan Tom Rosenshield, ada 8 tugas utama seorang wartawan. Pertama, wartawan harus mampu memeriksa keaslian suatu informasi. Kedua, wartawan harus dapat menjelaskan kepada pembaca atau penonton apakah informasi itu masuk akal atau tidak. Ketiga, wartawan harus terus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan. Keempat, wartawan harus memantau beberapa peristiwa tertentu dengan cara bekerja sama dengan warga sekitar. Kelima, wartawan dan warga diharapkan terus-menerus berkomunikasi agar menghasilkan dialog-dialog tentang suatu peristiwa.
Keenam, wartawan harus berbagi sumber berita dan laporan-laporan yang bisa diandalkan, bukan hanya karangan yang dibuat oleh wartawan itu sendiri. Ketujuh, wartawan diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi warga agar bisa memantau pendapat dari berbagai kalangan. Kedelapan, tingkah laku wartawan harus menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, kembali kita buka ke halaman 110. Jadi setelah kita baca lampiran soal bagian C, bisa kita simpulkan bahwa wartawan memiliki tugas yang sangat kompleks, rumit, akurat, serta harus menyajikan berita yang benar. Yang memihak kepentingan publik atau masyarakat, atau bisa juga kita sebut sebagai mata publik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang nomor 2. Jadi perbandingannya, kalau tadi jawaban nomor 2 tugas wartawan pada umumnya hanya menganalisis dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik. Sementara jawaban untuk nomor 3 tadi, tugas wartawan ternyata sangat kompleks. Jadi tugasnya selain melaporkan suatu peristiwa, wartawan juga harus berperan sebagai mata publik. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.